latar belakang. Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi penyapang untuk anak-anak menghadapi kehidupannya masa mendatang. Bahkan, gejala proses pendidikan ini sudah ada sejak manusia ada. Meskipun proses pelaksanaannya sangat sederhana, namun hal ini merupakan fenomena bahwa proses pendidikan sejak dahulu kala sudah begitu sederhananya pada proses pendidikan pada zaman dahulu. Maka disadari bahwa apa yang dilakukan itu merupakan proses pendidikan, sedangkan manajemen adalah proses kerjasama antara individu dengan sekelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Hersey dan Bacon 1988. Proses ini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan anggota atau bawahannya dalam bekerja sama pada sebuah organisasi. Fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan mendorong sumber daya manusia bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang direncanakan dapat dicapai. Chester Bernard berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pengertian menurut Stephen Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan entiti atau sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman yang lain. Sistem dan struktur organisasi pendidikan. Sistem dan struktur organisasi pendidikan mengandung pengertian yaitu seperangkat unsur-unsur yang saling terkait dan berhubungan serta saling bergantungan antara satu dengan yang lain yang merupakan satu kesatuan dengan tujuan bersama, yakni memberikan kemajuan dan peningkatan di bidang pendidikan. Yang kedua, struktur organisasi di sekolah. Yang pertama kita lihat kepala sekolah, kemudian komite, wakasek bidang akademik, wakasek bidang hubungan dubi, wakasek bidang sarana dan prasarana, wakasek bidang kesiswaan. Kaprok keahlian akuntansi, kaprok keahlian administrasi dan manajemen perkantoran, kaprok keahlian perdagangan, kaprok keahlian usaha jasa pariwisata, kaprok keahlian multimedia, kaprok keahlian normatif dan adaptif. Organisasi lini adalah struktur di mana keputusan diatur secara vertikal, berarti keputusan dibuat dari atas ke bawah. Dalam tipe organization atau organisasi lini, kekuasaan dan hak hanya ada pada pemimpin tertinggi, sehingga orang-orang yang berkedudukan di bawah tidak memiliki hak dan kekuasaan. Yang kedua, staff organization atau organisasi staff. Dalam tipe organisasi ini, kekuasaan dan hak dibagi kepada staff-staff. Jadi teman-teman, dalam organisasi staff ini tidak seperti dengan linear organization. Jadi dalam organisasi ini keputusan dan hak dibagi kepada staff-staffnya. Jadi staff-staffnya itu bertugas untuk memberikan masukan, ide, saran, dan informasi kepada pemimpin sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan. Yang ketiga, organisasi fungsional atau functional organization. Dalam tipe organisasi fungsional ini, pengelompokan individu berdasarkan keahliannya, sehingga adanya kefokusan kepada keahlian tersebut, adanya pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam bidang tertentu. Macam-macam struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur sentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan kebijakan dan perencanaan
penentuan struktur dan syarat-syarat personel, urusan kepegawaian, sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal, dan penyelenggaraan ujian-ujian, dan sebagainya, semuanya ditentukan dan ditetapkan oleh dan dari. Kemudian yang kedua yaitu struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya didesentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Tiap wilayah diberi otonomi yang sangat luas yang meliputi penentuan anggaran biaya, rencana-rencana pendidikan, penentuan personel atau guru, gaji guru-guru pegawai, sekolah, buku-buku pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian, serta pemeliharaan gedung sekolah. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah. Tehani Handoko membagi wewenang dalam dua sumber, yaitu teori formal pandangan klasik dan teori penerimaan. Wewenang formal merupakan wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain. Wewenang ini berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab, responsibility, yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Accountability yaitu permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Pembagian dan tanggung jawab dalam organisasi sekolah. Kepala sekolah, wewenang dan tanggung jawabnya antara lain menjaga keterlaksanaannya dan ketercapaian program kerja sekolah, menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran kurikulum atau program, mengembangkan sumber daya manusia, melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan, merencanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan keuangan, melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar, menerapkan program kerja sekolah. Komite sekolah memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan, mengawasi kebijakan sekolah. Yang ketiga, kepala tata usaha, yaitu menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah, menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah, mengurus administrasi kepegawaian, mengurus administrasi kesiswaan. Berikutnya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, menyusun program kerja bidang kurikulum atau program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum atau program, menyelenggarakan rapat koordinasi kurikulum, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran, melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran. Wakil kepala kesiswaan mengkoordinasikan pelaksanaan masa orientasi peserta didik atau disebut MOS, mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS, membina program kegiatan OSIS, memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus OSIS, melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata tertib siswa, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba, mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Guru mengetahui tugas pokok sendiri, yaitu memberikan pelajaran, mengetahui tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, dan memeriksa hasil tugas, memecahkan masalah pelajaran yang dihadapi oleh siswa. Siswa menuntut ilmu sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkan hasil pembelajaran, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu kesimpulan organisasi sekolah adalah struktur yang digunakan oleh sekolah
untuk mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan dan administratif. Organisasi sekolah dapat mencakup berbagai posisi seperti kepala sekolah, guru, dan staf administrasi, dan orang tua murid. Dan organisasi sekolah yang efektif membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari semua anggota organisasi. Fokus pada pembagian siswa secara menyeluruh dan manajemen sumber daya yang efektif. Kepala sekolah harus memimpin dengan baik dan menginspirasi anggota organisasi sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang jelas dan realistis. Demikian hasil yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.